itu didukung oleh kelompok jin-jin neprit dan jin-jin apapun, dia akan terima. Bahkan didukung makhluk halus pun akan diterima, maksudnya gitu ya? Ya diterimalah. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Dr. Anies Baswedan, takbir. Yang artinya satu, tampak, hadir. Dan konyol sekali penjelasannya gitu, karena Anies dalam bahasa Arab itu artinya memang ramah, tapi asal katanya ins yang disebutkan sama Ustadz Ali Hidayat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat Al-Quran yang berarti insah. Dr. Anies Baswedan, Anies itu seakar dari kata al-ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Lawan kata ins dalam Al-Quran selalu dipasangkan dengan jin. Ya nggak tahu gimana mau ditasrifnya itu. Present tense kalau dalam bahasa Inggris gitu, dalam grammar. Jadi dari kata kerja ini fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa daga maf'ulun gitu. Itu bisa tuh sampai akhirnya nanti jadi kata benda gitu. Anis, al-ins, uns juga berarti sosok yang lembut. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi. Lawan dia. Jadi kalau jin diciptakan memang tersembunyi, tak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Hanya demi membela kepentingan Anies, hanya demi membela karir politik Anies Baswedan, satu orang manusia di bumi gitu ya, yang bernama Anies, kemudian menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini fatal sekali gitu. Kesimpulannya gitu. Jadi dia ini jin gitu, karena gak suka sama Anies. Kalau ins itu lembut, maka jin itu kasar. Karena itu tidak pernah ada orang kemasukan jin jadi lembut, itu nggak ada. Tapi kalau kita hanya pandai ngomong, yang ngomong itulah produknya. Tapi kalau menyamakan Anies dengan Anas, ini kan jauh sekali. Memang dalam kacamata bahasa Indonesia itu kayak mirip gitu, Anies, Anas, tapi artinya beda. Sama seperti Anies dan Anus, beda. Apa mau disama-samakan ini antara Anies dengan Anus? Kan beda gitu. Ustadz Hadi Hidayat sebut orang yang tidak suka Anies boleh jadi jin. Alif Rahmat, ini fatal sekali. Ini ceramah Ustadz Hadi Hidayat yang menyentil soal Anies Baswedan menjadi sorotan publik. Dalam ceramah itu UAH mengatakan bahwa orang yang tidak suka dengan Anies bisa jadi adalah jin. Awalnya UAH menerangkan soal jin dan al-ins. Ia mengatakan bahwa jika ins itu terlihat, namun jin adalah lawannya, yaitu tersembunyi. Jadi kalau ins itu nampak, jin itu tersembunyi lawannya. Jadi kalau jin diciptakan memang tersembunyi dan tidak nampak. Demikian kata UAH dalam ceramahnya dikutip dari kanal YouTube Seward TV pada Rabu 21 Desember 2022. Jikalau ada jin melakukan penampakan, nah itu jin sedang punya masalah. Dan beliau membuktikan tak pernah sembunyi-sembunyi, semua tampak, anggaran tampak dibuka, program tampak dibuka. Demikian ujarnya. Hal ini dibandingkan dengan manusia. UAH menyebut jika ada manusia yang kasar, berarti manusia tersebut sedang ada masalah dalam hidupnya, mengingat manusia adalah lembut. Kalau ins itu lembut, maka jin itu kasar. Karena itu tidak pernah ada orang kemasukan jin jadi lembut. Termasuk manusia itu pasti lembut. Jikalau ada manusia yang kasar, itu pasti ada manusia ada masalah dalam hidupnya. Demikian katanya. Tak cukup sampai di sini, rupanya kajian UAH kali ini ia kaitkan dengan Anies Baswedan. UAH menyentil orang-orang yang dianggap tidak suka dengan Anies. Jikalau ada yang punya masalah dengan ins, itu pasti jin. Dan jika ada orang yang tidak suka dengan Pak Anies, itu boleh jadi saya tidak katakan itu. Demikian katanya. Meskipun UAH tak menyebut secara langsung kata jin, namun kalimat pernyataannya itu membuat pakar mantan Alif Rahman gatal untuk mengomentarinya. Ini campur aduk dan konyol sekali penjelasannya. Anies dalam bahasa Arab itu artinya memang ramah, tapi pasal katanya
Tapi asal katanya ins yang disebutkan UAH itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat Al-Quran yang berarti insa. Karena insa dalam ayat Al-Quran itu artinya manusia sudah bukan ramah. Demikian kata Alifur Rahman. Alifur Rahman menegaskan bahwa apa yang sudah dijelaskan UAH itu menurutnya sudah tidak nyambung sama sekali. Nah, yang menjadi penjelasan UAH ini nggak nyambung sama sekali, entah itu soal jinnya, nasnya, manusianya, dan anisnya sendiri. Demikian ujarnya. Kalau kemudian hanya demi membela kepentingan Anies, hanya demi membela karir politik Anies Baswedan, satu orang manusia di bumi menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran ini fatal sekali. Demikian tegasnya.